Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Mohon maaf ini saya terlambat, barusan selesai nguji S1 baru selesai. Jadi saya mohon maaf harus menunggu gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Jadi menyimpulkan bahwa minggu lalu saya sudah share untuk belajar programming SQL. Nah, sama seperti minggu lalu, kita diskusi aja. Ada kesulitan enggak ketika mengikuti sinteksnya SQL? Atau ada beda format sinteks atau bagaimana? Mungkin bisa share beberapa dari teman-teman. Monggo. Ada kesulitan enggak? Kalau di saya belum ada, Bu. Kemarin juga sintaksnya sama. Sama ya. Oke, makasih Mbak Maria. Mas Farudin? Iya Bu, kemarin harus teliti sih Bu, kadang salah. Misalkan saya tambah dot gitu-gitu terus koma gitu, tapi ada peringatannya di aksesnya. Tetapi yang kedua itu yang ini Bu, yang selisih uang muka itu formatnya itu kan yang total bayar sama uang muka itu kan udah dolar, tapi kalau yang diselisihkan kok RP ya, itu nggak ada untuk mengatur formatnya ya. Apa, Bu? Nah itu untuk currency coba Mas Farudin sudah coba searching di internet how to change currency di sistemnya komputer, bisa nggak? Kemarin ini Bu pakai format beda di aksesnya itu semacam, boleh sharing ya? Boleh. Sharing ya Bu? Share aja. Ini Bu yang kurang bayarnya formatnya beda sendiri. Kalau yang ini udah oke. Nah misalkan dia pakai design view. Nah kalau di design view itu kan misalkan yang sebelah kanan itu ada properti, bisa diutak-atik mungkin format dan segala macam. Sebelah kanan properti sheet itu kanan. Kalau di sini kan yang kanan ini ya Bu. Oh ini ya. Mungkin ya. Ya. Kalau kemarin itu yang ini yang diubah itu view. Nah ininya currency-nya itu di sebelumnya kan RP, dengan pakai ini dia jadi dolar. Oh oke. Cuman yang itu kan dia file-nya file baru ya, yang hasil kalkulasi. Di sini nggak bisa setting kayak gini gitu. Jadi file-nya itu kan dia hasil dari pengurangan total bayar dikurangi uang muka. Makanya wah ini gimana ya untuk ngatur formatnya ini, seperti itu ya. Jadi yang di sini akhirnya view-nya datasheet gitu. Close. Nah jadinya ininya nggak bisa ngatur formatnya karena saya belum nemu yang untuk ngatur formatnya bagian yang itu. Ya kalau yang di format tadi mungkin bisa diutak-atik ya Mas. Ini ya Bu? Bisa jadi ya, bisa jadi untuk yang feel kurang bayarnya. Coba. Iya Bu, nanti coba ya, karena ini kan masalah teknis sekali memang ya. Ya karena kita belajar satu aplikasi software ya, jadi mau tidak mau kita harus ikut semuanya. Nah, di Access itu memang tipe editor visual ya. Kalau dulu kan ada Visual Basic, ada Visual Pascal, ada Visual C. Itu tipe-tipe aplikasi software seperti itu ada propertinya.
Ya, jadi setiap entitas yang kita program itu punya properti. Nah, properti itu yang kita ubah-ubah. Ya, jadi saya sendiri juga nggak hafal semuanya karena sangat saking banyaknya gitu ya. Jadi kita memang perlu library, kita perlu cek di Microsoft-nya, kita cek itu seperti apa. Gitu ya Mas Marudin ya. Iya, Bu. Misalnya sudah bisa nemu satu cara untuk mengubah. Setahu saya itu di sistemnya laptop, jadi seragam kan. Oke ya. Oke gitu ya Mas Marudin ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang dari teman-teman yang lain? Mas Indra? Dari saya sih aman Bu, mengikuti Aman ya. tutorial yang Ibu berikan masih lancar. Oke. Ya, untuk yang case-nya masing-masing sudah mulai dikerjakan sampai dengan query. Nanti dikumpulkan ya di akhir ya. Artinya untuk project-nya yang untuk yang case sendiri-sendiri ya, itu nanti di akhir dikirimkan ya. Berarti ujian akhirnya mengumpulkan ini ya Bu, apa database akses dari case masing-masing? Salah satunya ya, salah satunya. Mungkin untuk ujiannya tetap ada, yaitu yang sangat memungkinkan adalah membuat programming SQL-nya. Ya, jadi untuk yang penilaian dari saya itu yang pertama adalah tugas case kalian masing-masing, Microsoft Access-nya nanti dikirim tapi harus diubah ekstensinya ya, karena kalau dikirim email atau di-share itu dia direcognize sebagai file executable, dia tidak akan dikirim gitu ya. Jadi nanti cari cara untuk bisa mengirim file access-nya gimana, entah nanti share atau diubah extension filenya, nah itu juga bisa. Kalau di-uploadnya di Google Drive terus nanti linknya boleh Bu? Dicoba aja, boleh nggak apa-apa ya, boleh nggak apa-apa. Saya belum coba, saya lupa apakah itu berhasil nggak cara itu gitu ya, upload di Google Drive terus nanti saya download gitu ya. Nanti bisa saya coba dulu. Oke. Berarti formatnya nanti yang dikirim kan .accdb-nya saja kan, atau dari awal yang kemarin dari tempatnya Pak Budi itu di ini lagi? Oke, kalau saya biasanya ya, tapi semoga ini nggak memberatkan kalian. Toh tugas kuliahnya kan cuma belajar programming ya, semoga tidak berat. Kalau dari saya biasanya saya mengajar sistem informasi, itu saya minta dokumentasi lengkap. Ya, jadi saya akan ngecek konsistensi dari dokumen sistem informasi yang dibangun, RD, kemudian DFD, kemudian desain tabelnya, relationship-nya di dokumen itu apakah sama dengan yang di Microsoft Access ya. Jadi yang dikumpulkan adalah file akses dan file dokumennya. Ya. Itu harus satu rangkaian. Jadi designing sistem informasi harus lengkap. Ya, tidak cuma file aplikasinya saja. Gitu, itu yang pertama. Kemudian untuk ujiannya mungkin hanya sekedar kuis ya, bukan ujian. Saya ikut mungkin di hari H ujian, saya hanya akan mengadakan kuis sekitar 20 menitan ya mungkin ya, itu untuk atau 30 menit untuk programming SQL-nya. Jadi tidak menggunakan akses, tetapi kalian, saya berikan sebuah kasus, tolong dibuatkan program SQL-nya manual ya, jadi tidak bisa ngecek dengan akses ini working atau tidak, tetapi dibuat secara manual. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa dengan programming bahasa sintaksnya SQL, harusnya tidak masalah. Bagaimana membuat inner join, kemudian bagaimana menggunakan sumber dari 2 tabel atau 3 tabel, atau bahkan hanya 1 tabel. Mengambil data apa, mengkalkulasi apa, dan seterusnya. Jadi membuat program SQL-nya. Itu sih yang biasanya saya lakukan. Gitu ya. Jadi hari H ujian tetap ada, tapi bentuknya kuis singkat saja. Lalu tugas besarnya harus dikumpulkan. Nanti deadline-nya kita diskusikan habis liburan aja. Gitu ya. Iya Pak. Mungkin poin-poinnya tadi nanti ditulis lagi, jadi biar nanti ketika mengumpulkan di tugas besar nggak kelewat ya. Oke, siap Mas Farudin ya. Nanti saya akan detailkan di assignment-nya ya. Makasih masukannya.
Oke ya, jadi artinya gini, programming SQL yang sudah kalian pelajari itu hanya basic ya, tapi saya harapkan itu menjadi dasar ketika nanti tidak menggunakan Microsoft Access ya. Access itu mudah sekali karena dia memberikan drag and drop ya, drag and dropnya. Jadi kita tinggal drag, klik, drag, taruh gitu dan seterusnya sudah jadi programnya. Tapi di platform yang lain mungkin tidak akan memberikan fasilitas itu, sehingga bahasa SQL sendiri itu diperlukan untuk memprogram query-nya ya. Jadi dengan bekal seperti ini nanti kalau mau buat query di platform lain itu sudah punya pengalaman gitu ya. Kayak di PHP ya, PHP, SQL itu harus langsung programming gitu ya. Nggak ada gambar-gambar relationship, nggak ada. Gambar tabel juga nggak ada gitu ya. Kita langsung desain create tabel. Perintahnya create tabel bla bla bla, fieldnya ini, kemudian nanti kita pilih select dan seterusnya. Itu langsung programming gitu. Oke ya. Mas Farudin ada yang mau disampaikan? Berarti ujiannya lebih ke sintak programmingnya ya. Kalau di sana kan ada yang pakai design view kan nanti generate SQL otomatis juga, Bu. Iya, jangan pakai design view, ujiannya nggak pakai akses, nggak buka akses. Tapi saya katakan tadi manual, ya. Jadi tidak mau buka akses, jadi langsung dituliskan. Ini kalau mau buat seperti ini, perintah SQL-nya begini, gitu ya. Jadi tidak bisa, saya harapkan karena ini jujur close book ya, nggak pakai akses ya, itu murni dari ide otak kita untuk programmingnya begini gitu. Ya, nanti kalau mau ngecek ya habis kuis selesai silahkan dicek sendiri di akses working atau enggak gitu. Itu maksud saya. Ya. Bu, nanya untuk tugas besarnya. Ya. Misalkan untuk tugas besarnya itu ada rumusnya. Kalau kemarin kan rumusnya hanya jumlah kurang average itu count gitu kan. Ya. Nah itu misalkan standar deviasi STD terus ada ya Bu ya. Terus untuk SQRT square root itu. Square root ada, itu kan standar ya. Itu mesti ada. Tapi kalau standar deviasi itu mau ngitung apa ya Mas? Untuk ngitung safety stock ya Bu. Safety stock. Kalau standar deviasi sebenarnya bisa dihitung manual sih Mas ya, itu kan hanya selisih ya deviasi antara min dengan data poin kita kan. Jadi yang pertama kan ngitung minnya dulu, minnya dapat kan dicari deviasinya antar titik kan, itu kan sebenarnya bisa. Iya, dari rata-rata terus nanti dikurangi dari itu terus dikuadratkan dijumlah akar, jadi kan agak panjang Bu. Tapi kalau ada STD karena itu 12 bulan Bu, jadi agak ini apa? Oke. Apa ini aja ya, misalkan kayak gitu dummy aja dua titik nggak apa-apa ya, nggak perlu yang sampai benar-benar ini ya. Saya belum pernah untuk query-nya ya, tapi seingat kalau nggak salah ya dugaan saya ya Mas Farudin, kalau ingin menghitung standar deviasi kan berarti itu dari sekian record ya, itu hanya satu nilai. Misalnya rata-rata mau dihitung masing-masing standar deviasinya atau total rata-rata standar deviasi? Satu standar deviasi dari 12 data atau 14 data atau berapa. Jadi kan kalau manual kan dijumlah masing-masing gitu, terus dikuadratkan sendiri di ini. Gitu. Oke, nah sepertinya itu nggak bisa atau itu nggak bisa masuk query ya. Artinya kan begini, sebentar saya buka. Kalau query itu kan per record ya, atau kita bisa bisa. Ya, memang perintahnya jadi panjang ya kalau query ya. Kalau misalkan nanti diperlukan untuk menghitung bisa pakai makro Mas. Mestinya di makro itu ada perintah-perintah ini ya, perintah makro untuk statistik ya. MS Access, STDev ya. Ya, di sini kalau saya lihat Docs Microsoft.com ya, ini saya share aja sebentar ya. Di situ ada STDev P function Microsoft Access SQL. Jadi
Bisa dicari mungkin ya sebentar. Tadi searchingnya makro. Ya. Oke, nah ini saya searching ini Mas Fernanda, Fernanda, Mas, barusan saya uji itu Fernanda, Mas Farudin. Ya, ini ada untuk Microsoft Access SQL ini ya. Dan nanti bisa dibaca, ini biasanya sintaksnya seperti ini ya. Ya, karena case by case ya, ini perlunya apa itu banyak sekali kemungkinannya. Jadi ini mungkin nanti bisa dipakai ya. Nah, bentuk seperti ini adalah Visual Basic ya. Jadi ini biasanya ini adalah definisi variabelnya. Kemudian ini CDBS, ini membuka MDB aksesnya, database-nya ditarik itu ya, di retrieve. Kemudian kita bisa buat perintah SQL gitu ya. Nah di sini bisa menggunakan, kalau nggak salah di sini dikatakan stdef-nya ya, standar deviasinya, mungkin bisa diinsertkan di sini. Jadi ini menggunakan programming Visual Basic-nya. Ya, nanti akan saya ajak untuk masuk ke sini ya, untuk mengenalkan beberapa fitur dasar ya, untuk membuat programming ini. Kemudian ini adalah closing database. Jadi kita manggil database, kita olah, kemudian kita tutup database-nya. Intinya seperti itu ya. Kita call. Nah, bentuknya seperti ini Mas Farudin ya. Iya Bu. Ya. Nanti itu yang tugas besar itu sampai ke form atau hanya query-nya? Sampai form. Ya, tugas besar nanti sampai dengan switchboard ya. Form itu kan salah satunya bentuknya switchboard. Jadi form total yang ketika kita masuk aplikasi itu kan ada form awal ya. Jadi kita bisa klik ini nyambung kemana, ini nyambung kemana. Nah itu namanya switchboard ya. Sampai dengan membuat switchboard ya. Jadi tugas besarnya sampai dengan jadi intinya begini ya. Kalau biasanya ya tabel, relationship, query, form, report. Nah yang akhir itu adalah bagian dari form yaitu switchboard ya. Jadi minimal 6 ini harus ada di tugas besarnya. Nah nanti terserah kalau mau menambahkan Visual Basic programmingnya boleh, saya berikan nilai tambah gitu ya. Kalau bisa masuk ke sana, menggunakan beberapa fitur untuk menghitung atau melakukan beberapa processing gitu ya, boleh gitu. Nanti kalau ada yang membuat itu ya saya berikan nilai bonus gitu ya. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ada nilai kreativiti di situ. Ya, minimal itu ya. Oke, Mas Mbak Dwi, present. Saya Bu. Munculnya di Mbak Dwi ya. Mbak Maria. Ini Bu. Maaf Bu, saya bukan mau nanya tugas sih, saya tadi baru keingat tentang sintaks SQL Bu. Itu kapan kita pakai dots untuk refer tabel itu kapan enggak Bu? Maksudnya kalau saya perhatiin itu kemarin kalau ada perintah from itu berarti nggak usah misalnya tabel pelanggan dot kode pelanggan gitu, tinggal kode pelanggan from tabel pelanggan aja gitu bisa ya Bu berarti? Kalau satu tabel ya? Iya Bu. Kalau satu tabel kalau tabel bisa from aja gitu ya Bu berarti? Pakai perintah from gitu ya Bu. Kalau tabelnya beda berarti baru pakai dot ya Bu. Dot apa? Maksudnya pakai tanda titik itu lah Bu. Kan misalkan kayak tabel pelanggan titik kode pelanggan, terus tabel sewa mobil titik untuk merefer refer header row-nya itu loh. Jadi kalau cuma satu tabel nggak perlu pakai definisi tabel di depannya gitu ya. Jadi misalnya select
nama pelanggan, from tabel pelanggan, gitu ya? Iya, gitu Bu. Itu kalau satu tabel ya. Tapi kalau yang di retrieve itu lebih dari satu tabel, lebih baik ya. Sebenarnya standar idealnya itu mau satu tabel, mau berapapun tabelnya, itu standar idealnya yang lengkap. Yang ada tabel pelanggan, titik, kode pelanggan, from, tabel pelanggan, itu idealnya, gitu ya. Kenapa? Karena ini kebiasaan ya sebenarnya. Gitu sih Mbak Maria. Oh iya Bu. Ya. Iya. Khawatirnya Berarti tetap kalau ada from-nya tetap ditulis itu juga nggak apa-apa ya Bu ya? kenapa? Justru malah akses selalu melakukan itu. Oh iya Bu. Kalau misalkan beda tabel, berarti nggak usah pakai from gitu ya Bu ya? Atau from-nya maksud saya misalnya kita manggil tabel 1, 2 itu maksudnya yang seperti make tabel itu berarti pakai perintah make tabel aja ya Bu ya, misalkan untuk menggabungkan gitu. Make tabel itu ini ya, create tabel baru ya. Kalau di contoh Iya, Bu. saya, dia sinteksnya apa? Kalau make tabel ini kan yang contohnya Ibu cuma dari tabel pelanggan Bu. Semisal nanti make tabelnya dari beberapa tabel database gitu maksud saya. Itu from-nya itu koma tabel lain gitu atau gimana Bu? Nah, gini, biasanya ya kalau ada beberapa sumber tabel, saya belum pernah menggunakan sumber dari beberapa tabel gitu ya. Tapi bisa dibuat query-nya dulu. Jadi kita ngambil misalkan dari tabel ABC gitu ya, itu ada bagiannya. Kita ambil dulu. Yang A kita ambil field A, yang B kita ambil field B, yang C kita ambil field C. Jadikan satu query. Nah, query ini yang kemudian kita recall untuk dijadikan make table. Jadi from di sini, from itu tidak selalu harus tabel. From itu bisa query. Oh, Iya, iya. from itu bisa query, tidak selalu harus tabel. Karena tabel yang dimaksud di sini kan tabel inti ya, core ya, yang ada di DBMS-nya ya. Iya Bu. Nah, from di situ itu bisa berupa query yang sudah jadi dipanggil ya. Dari from query apa? Karena query sendiri sebenarnya bentuknya tabel kan. Cuman dia bukan tabel yang ada di dalam relationship gitu loh. Jadi itu bisa dipanggil, bisa ditulis di from-nya. Iya Bu. Oke ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, ya, makasih Mbak Maria. Oke, ada pertanyaan lain? Mau nanya lagi Bu? Ya. Yang tadi maksudnya dari Bu Ana tentang form atau switchboard, bedanya dengan kalau tambah Visual Basic itu nanti ada nilai tambah itu kan, kalau di Visual Basic Application itu kan di dalam form Bu, di MS Access, atau maksudnya seperti apa? Iya, switchboard membuat switchboard yang ada yang diakses ya. Itu tidak selalu switchboard yang simple, itu nggak perlu pakai Visual Basic. Jadi tinggal klik and drop, drag and drop itu aja sih sebenarnya. Ya, kita hanya memasukkan beberapa, milih ini form ini, milih form ini yang ditampilkan, ini nge-link kemana dan seterusnya. Ya. Jadi switchboard yang sederhana seperti itu, gitu ya. Nah, Visual Basic Application itu bisa untuk memprogram banyak hal, termasuk form. Ya, jadi Visual Basic Application itu bisa untuk membuat form, bisa untuk membuat report, bisa untuk membuat query, bisa untuk membuat tabel gitu ya, atau recall database dan seterusnya. Jadi Visual Basic Application itu sangat fleksibel karena dia seperti programming biasa gitu ya. Jadi kita pengen apa ya, kita cari sinteksnya, kita program. Ya. Nah, kalau misalkan kita sudah punya switchboard, kita sudah punya form, oh saya pengen ngitung ini, ya sudah, kita masuk ke formnya, kita buka Visual Basic Editornya di form itu sudah
bisa. Jadi di form itu nanti ada sub nama formnya gitu ya. Kemudian kita ketikkan apa yang ingin kita proses di form itu. Kita main buat apa, kita pengen hitung apa. Jadi sistemnya seperti itu Mas Farudin. Ketangkep gak ya? Bu, kalau misalkan untuk code-nya tadi ya, yang Visual Basic Application, itu kan kalau di apa? Misalkan Excel itu kan boleh sharing sedikit ya Bu? Boleh. Nah, ini kan misalkan aduh. Yang nggak error yang ini. Nah itu kan ada ininya ya Bu, apa ada semacam misalkan kan tombol-tombol gini, terus nanti kan di dalamnya kan bisa di-linkkan untuk misalkan kalau ini kan hanya Excel, berarti konsepnya kan semacam hampir sama seperti itu juga nggak Bu? Misalkan Coba ini dibuka kan, deh. ini nah misalkan seperti ini kan nanti dia nampilkan gitu Bu, misalkan nanti ada misalkan kita belum nambah sesuatu gitu, tambah dia ada peringatan seperti ini kayak gini Bu. Iya, membuat gini sama. Cuman saya nggak tahu Mas Farudin bikin ini di Excel pakai apa? Pakai Visual Basic Application. Bisa Jadi lihat programnya nggak? Bisa Bu. Yang di dalamnya itu di developer, Ya. Visual Basic. Nah, semacam ini sih Bu. Iya, betul sama. Message box, ngecek satu apa. Betul. Nah, sama Terus persis. Menu ini kan di dalamnya masing-masing nanti tinggal view code gini, terus istilahnya Betul. nah ini ada di sub-subnya otomatis. Nah, ini sudah bisa. Mas Farudin bisa ngajarin teman-temannya juga. Kalau Excel sudah bisa Bu, karena malah lebih mudah akses itu kayaknya. Tombol tambah editnya itu lebih langsung. Nah, kalau mau buat tombol dan fitur-fitur formnya itu diakses sudah ada semua, gitu kan. Jadi tinggal, makanya saya bilang klik and drop aja, drag and drop aja, gitu kan, karena sudah ada. Nah, tinggal ngisi di dalam tombol itu mau dikasih perintah apa. Nah, itu perintahnya sama persis kayak di sini, karena dia kan bahasa pemrogramannya Visual Basic ya, jadi nggak akan berbeda. Nah, bahasa pemrograman Visual Basic ya seperti ini, gitu. Jadi udah paham lah Mas Farudin gitu ya. Nanti Iya bisa Bu, berarti kalau kemarin kan ini Bu, kalau yang bedanya dari yang diberikan informasi dari Bu Ana itu kan kalau yang akses lebih ke database, kalau yang ini memang jadinya saya bikin semacam tabel panjang gitu Bu, tapi nanti yang untuk file A itu diolahnya pakai gabungan dari apa file C, D, E, semacam seperti itu sih. Nah ya. Terus? Jadi query-nya itu nggak langsung yang kayak di akses ya, enak langsung bisa query. Makanya kalau saya mikir. Mungkin Mas Farudin sudah bisa, semoga sudah paham ya bahwa kalau mau membangun hubungan antar tabel ya di Excel itu jauh lebih kompleks, lebih rumit gitu loh, karena dia tidak memberikan fasilitas database gitu loh. Nah, saya nggak tahu apakah bisa menggunakan select di Excel ya. Coba nanti dicoba. Sudah pernah pakai belum? Select maksudnya kayak ini filter gitu? Enggak, query language. Select apa dari tabel ini gitu bisa nggak? Oh, query language nggak bisa Bu. Pakainya for if gitu-gitu. Jadi benar-benar manual yang cari ngurutin gitu-gitu, nggak pakai yang for enak. Nah, makasih Mas Farudin share-nya ya, ini sangat bagus gitu ya. Jadi sangat bisa kelihatan, itu yang saya maksud bahwa memang Excel dan Access itu desainnya memang purpose-nya berbeda. Excel itu lebih ke arah record data dan mungkin bisa membuat hitungan data, optimasi segala macam itu bisa untuk solver segala macam. Tetapi dia memang tidak untuk database. Kalau kita mau mendesain database jangan pakai Excel.
Karena ya itu tadi panjang, bisa sih bisa mungkin ya, tapi panjang banget proses codingnya tuh panjang gitu loh. Tapi kalau Microsoft Access itu sudah jelas tabelnya ABC hubungannya seperti ini, kita bisa pakai query, bentuk query-nya apa, kita tinggal panggil, kita olah di Visual Basic, itu hitungannya. Itu sih. Jadi makasih Mas Farudin sharingnya. Jadi ini nanti kalau pengen ada yang teman-teman pengen tahu lebih jauh ini pakai Excelnya gimana, hanya Mas Farudin ya. Makasih banyak sharingnya, bagus ya. Ini karena tesisnya ya sudah sampai situ. Ya, luar biasa. Oke, ada lagi yang ingin di-sharekan? Bu, saya mau bertanya. Boleh ya, masih. Masalah tugas besar itu, Bu. Kemarin kan saya bikin DFD-nya itu database-nya lebih dari 1. Tapi ketika masuk ke saya bikin tabel, kemudian normalisasi data, saya tuh cuma ngambil salah satu database gitu, Bu. Nggak semuanya saya bikin. Apakah nanti di aksesnya itu saya harus bikin semuanya sistem yang kompleks itu, atau saya boleh nggak, Bu, saya ngambil satu database aja nanti dibikin query-nya gitu, Bu? Ya diambil yang terakhir aja, yang normalisasinya aja bisa kan ya? Iya, kemarin saya cuma ngambil salah satu aja sih, Bu. Itu aja semuanya, karena saya bikinnya DFD-nya tuh satu departemen gitu, Bu. Misalnya ada sekitar 4 departemen gitu tergabung di situ, database-nya ada beberapa gitu, Bu. Nah, kemudian pas masuk ke dalam tabel, bikin tabel, saya cuma ambil comot salah satu aja. Jadi nggak semuanya saya bikin. Apakah diakses nanti saya harus bikin semuanya DFD gitu? Enggak, ambil aja yang terakhir, yang diolah normalisasinya. Oh, iya, Bu. Ya. Ya. Ya, saya paham. Soalnya ini kan juga membuat basicnya dulu ya. Jadi kalau misalnya satu aja udah jadi, nanti yang lain tinggal direplikasi aja sebenarnya. Ya, tapi cukup mengambil yang satu aja, satu bagian aja Mbak Dwi, nggak perlu semua. Tapi DFD-nya saya tampilkan semua, enggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Ya, justru DFD-nya gede, nanti yang diambil bagian apa. Nah, itu di laporan ada. Ya. Gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Ya, ada yang lain yang ingin disampaikan? Ini saya sudah punya wakil untuk Visual Basic ini untuk ngajarin nih. Nanti Mas Farudin bisa sharing ya waktu programming Visual Basic ya, mungkin minggu ke-6 atau minggu ke-7. Ini kan minggu ke-4 ya. Oke, ada yang ingin disampaikan yang lain? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, berarti mulai minggu ini saya akan share untuk cara membuat form dan report ya. Form dan report. Ini memang ribetnya itu, saya udah pernah bilang ya, kita mengatur user interface GUI itu apa ya, nek orang Jawa itu pernak-perniknya itu kecil-kecil gitu loh. Jadi ini posisinya harus begini, ini harus di sini, harus lurus, harus dan seterusnya. Itu gelenak-gelenik iki akeh gitu, banyak gitu loh. Nah, itu yang bikin lama sebenarnya. Sama seperti kalau kita mendesain sesuatu supaya bagus, kelihatan bagus, itu kan lama sebenarnya. Nah, makanya saya hanya berikan petunjuknya saja, sama seperti sebelumnya, saya share caranya. Nanti silakan untuk latihan, kemudian langsung dibuat untuk case-nya masing-masing gitu ya, membuat ininya. Untuk form, saya langsung share nanti di video juga sekalian membuat switchboard-nya gitu ya, jadi bisa sekalian langsung jadi mungkin nanti ketika kita ketemu habis liburan, kita bisa share apa untuk form report, kemudian setelah itu kita bicara mengenai planningnya untuk pengenalan Visual Basic programmingnya ya, kira-kira begitu. Ada yang ingin didiskusikan lagi bagi ini atau sudah cukup? Ya Bu, mungkin minggu depan berarti ini ya Bu, konsultasi untuk yang proyeknya masing-masing boleh ya Bu, gantian ya. Gitu. Jangan minggu depan ya Mas Farudin ya, minggu depan libur. Iya maksudnya setelah masuk. setelah liburan ya. 3 minggu dari sekarang. Ibu mau tanya, itu mulai perkuliahan tuh tanggal 21 atau tanggal 24 ya Bu ya? Pengumumannya itu libur tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau saya baca tuh liburnya tanggal 7 sampai 7 ya? 9 sampai 21
itu apa ya kalau nggak salah 10 sampai 21 ya. DTMI, dan saya cek pengumuman resminya ada kok. Iya. 2 minggu Mbak Dwi. Edaran libur perkuliahan Idul Fitri. Oke. Bentar ya. Edaran perkuliahan ini tanggal 10 sampai 21 Mei. 10 sampai 21. Jadi artinya Mulai lagi mulai lagi tanggal 28. Terserah nih, habis ini mau ganti Selasa aja Pak. Balik lagi Selasa siang karena sudah nggak puasa kan. Iya, saya manut. Mau tetap Jumat atau mau beralih ke yang awal Selasa siang jam 1. ikut aja sih Bu. Saya juga manut Bu. Gimana Saya ngikut juga Bu. ikut? Mas Farudin, Mas Rama, Mas Hendra pilih yang mana? Ini yang putri-putri ngikut. Saya juga ngikut sih Bu, karena setelah Lebaran ini kan tinggal satu mata kuliah ini aja Bu, jadi nggak ada bentrok dengan jadwal mata kuliah yang lain. Oh gitu. Jadi aman lah ikut menyesuaikan aja jadwalnya Bu. Oke. Ya sudah, nanti saya umumkan aja ya kalau ngikut ya, apakah jadi Selasa atau jadi Jumat. Saya umumkan di Google Stream gitu ya. Oke. Nah, jadi ini minggu keempat, jadi minggu depan sudah libur, dan sudah Idul Fitri ya. Jadi kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, saya ingin menutup kuliah hari ini dengan permohonan maaf ya, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin bagi yang merayakan ya. Semoga ibadah kita berkah untuk seterusnya. Ada yang mungkin ingin disampaikan tadi Mas Farudin? Iya Bu. Berarti yang kalau itu nanti misalkan soal nggak lebih rumit query-nya dari yang dicontoh-contoh kan Bu ya? Enggak. Ya penting sudah pernah saya ajarkan dah gitu aja. Iya, ini kan saya mikirnya misalkan nanti tiba-tiba kalau yang dicontohkan ibunya kan 3 itu kan, maksudnya dari inner join, cuman 2. Kalau misalkan ada lebih dari itu gimana ya? Saya kepikiran seperti itu sih Bu. Tapi kalau nggak sampai seperti itu kan nggak terlalu kompleks gitu. Enggak lah, saya selalu memberikan apa yang sudah saya ajarkan soalnya, gitu ya. Jangan khawatir, nggak usah dipikirin sekarang, bikin nggak bahagia loh nanti. Mikir sesuatu terlalu berlebihan. Ya. Saya nyoba di akses saja kemarin kurang itu banget Bu, pasti salah nulis kodenya kan kadang ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, itu kan harus sama plek kan Bu kalau coding tuh. Jadi kalau nggak dicobain diakses mungkin saya nanti akan banyak miss-nya di situ sih. Nggak apa-apa. Ya makasih Mbak Dwi sharingnya ya. Gini, biasanya kalau saya menilai pekerjaan SQL itu yang penting polanya. Ya, kalau permasalahan teknis banget, misalnya case sensitif ya, upper case, lower case, itu saya masih bisa accept gitu ya. Oke lah gitu. Tapi kalau misalnya polanya sendiri sudah salah, nah itu yang saya nilai. Ya, jadi misalnya kalau inner join-nya kita pakai 2 atau 3 tabel, jadi relasi key primary key foreign key-nya itu sudah salah, nah ya sudah, itu nilainya kurang gitu ya. Tapi itu pola ya, pola sintaksnya gitu ya. Tapi kalau dari sisi teknis programming teknis banget gitu ya kayak tadi saya beritahukan gitu ya, misalnya titik jadi koma ya wes lah gitu, enggak apa-apa, nanti saya masih bisa accept itu gitu, kira-kira begitu ya. Iya Bu, kemarin banyak miss soalnya pas latihan. Ya paham itu memang kendala orang programming memang seperti itu. Ismurat ya, nggak apa-apa. Terima kasih sharingnya Mbak Dwi ya, dan pertimbangkan nanti. Oke, ada yang lain? Masih lama, masih bulan Juni ujiannya. Oke, ada yang lain yang ingin disampaikan? Sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, mungkin hari ini saya cukupkan sekian ya. Selamat berlibur online offline dengan keluarga. Semoga liburannya menyenangkan, banyak berkahnya ya.
Ya, saya tutup dari saya ya untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Terima kasih Bu Ana. Lahir batin juga ya.